Kembali lagi bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Solidar dengan para korban tragedi Kanjuruhan, ribuan supporter menyalakan lilin dan mendoakan keselamatan para korban di Plaza Manahan, Solo. Dukung kebaya didaftarkan ke UNESCO, ribuan perempuan berlenggak-lenggok dengan kebaya ala Ibu Negara di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Kauman Kampung Batik tertua di Kota Solo, kaya motif batik dari klasik pengaruh keraton hingga motif modern. Warga Kota Pekalongan memiliki cara unik memperingati Hari Batik Nasional. Mereka juga ikut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan dengan cara yang khas. Seperti apa? Berikut liputannya. Ini bukan sepak bola biasa. Para pemain tidak mengenakan kostum layaknya pemain sepak bola profesional. Mereka mengenakan sarung aneka motif batik. Kesulitan bergerak dengan sarung saat menendang bola mengundang gelak tawa para penonton. Sendirian. Iya, langsung. Ternyata masih dihalo oleh pemain dari Koni. Koni mencoba serangan dari sayap kiri. Over. Ya, inilah cara ceria pemerintah Kota Pekalongan merayakan Hari Batik Nasional. Pertandingan sepak bola dengan sarung batik digelar di lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Pertandingan bersarung batik merupakan rangkaian peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober tiap tahunnya. Pertandingan melibatkan paguyuban juragan batik. Para pemain juga mengenakan pita hitam pada lengan sebagai ungkapan duka cita mendalam terhadap para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Ini kita ada soccer sarung ya dalam rangka Hari Batik. Ya kita sudah 3 kali ini berarti melakukan sarung soccer bersama Forkopimda, Koni, terus pengurus Askot dan satunya dari para pengusaha batik. Ya mudah-mudahan ini yang namanya fun pertandingan ya mudah-mudahan bisa semakin erat silaturahminya dan bisa meningkatkan semangat kita untuk Hari Batik pada tahun ini sudah bisa kita lakukan secara normal. Pekalongan memang dikenal sebagai salah satu kota penghasil batik di tanah air. Pertandingan sepak bola berbalut sarung ini diharapkan terus memacu kreativitas para perajin batik untuk menghasilkan aneka motif batik yang menarik. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Ya, ribuan perempuan berkebaya dengan jarit memenuhi Jalan Slamet Riyadi. Mereka turut meramaikan acara bertajuk Berkebaya Ibu Negara. Kegiatan ini mendapatkan rekor muri kategori berkebaya dengan jarit wirun bersama Ibu Negara oleh perempuan terbanyak. Warga memadati Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo Minggu siang. Ternyata ada parade bertajuk Berkebaya Bersama Ibu Negara yang digelar memperingati Hari Batik Nasional. Menggunakan busana kebaya lengkap dengan kain jarik, para peserta berlenggak-lenggok dari Loji Gandrung hingga ke depan Endalem Wuryaningratan. Parade semakin meriah ketika Ibu Negara Iriana Jokowi dan Wuri Estu Handayani turut hadir dalam parade. Iriana mengapresiasi para wanita Indonesia yang mengenakan kebaya dalam kesehariannya. Tak hanya itu, ia turut menandatangani sampul peringatan berkebaya bersama Ibu Negara, serta menyampaikan dukungan Hari Kebaya Nasional dan Kebaya Goes to UNESCO. Semoga kesetiaan dan kecintaan ibu-ibu pada kain dan kebaya akan menginspirasi kaum perempuan dan generasi muda Indonesia. Warga Solo menyambut antusias kegiatan ini. Mereka mengaku nyaman menggunakan kebaya. Ternyata kalau dipakai itu nyaman juga. Dulu kita berpikiran ribet pakai kebaya. Ternyata nyaman-nyaman aja dipakai sehari-hari karena semakin banyak variasi juga nggak ribet-ribet amat pakai kebaya itu ternyata nyaman. Kegiatan berkebaya bersama Ibu Negara mendapatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI.
pada kategori berkebaya dengan jarit Twirun bersama Ibu Negara oleh perempuan terbanyak. Gelaran ini sekaligus sebagai gerakan untuk mendukung pendaftaran kebaya ke UNESCO agar menyusul batik yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Perkembangan industri batik di Kabupaten Pati semakin menjanjikan karena permintaannya terus meningkat. Ragam motif batik pun terus dikembangkan, salah satunya batik bermotif milenial. Kini batik khas Pati telah menembus pasar internasional di Asia dan Eropa. Ini adalah salah satu motif batik kekinian atau kerennya batik milenial saat diperagakan model dalam fashion show di Eropa. Siapa sangka batik-batik ini ternyata karya perajin sentra batik di Desa Langgenharo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Motif batik yang sederhana dengan nuansa biru menjadi ciri khas batik milenial. Batik milenial juga ramah lingkungan karena pewarnaannya menggunakan pewarna alami. Uniknya, warna biru pada batik berasal dari tanaman indigo strobilanthes atau dari jenis polong-polongan. Ya, yang sekarang yang kita garap untuk di Sentral Wisata Batik Pati Yuliati Warno ini menggarap untuk pasar Eropa di motif milenial. Dan juga pewarnaannya kita mengangkat warna ramah lingkungan seperti bahan seperti indigo strobilanthes atau indigo tinctoria. Perkembangan batik khas Pati terus menunjukkan eksistensinya di industri batik Indonesia, ditandai dengan meningkatnya permintaan batik. Selain itu, kini tumbuh perajin batik khas Bumi Minatani dengan ciri khas dari masing-masing kecamatan. Hal ini semakin menambah keberagaman motif batik khas Pati. Tak hanya diminati di Indonesia, batik khas Pati bahkan telah menembus pasar internasional. Setelah sebelumnya diminati masyarakat dari sejumlah negara Asia, belakangan batik milenial banyak diminati kalangan muda di Eropa dan telah diekspor ke Belanda dan Jerman. Untuk harga per potong batik milenial dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga Rp3 juta, tergantung kerumitan motifnya. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Tahukah Anda kampung batik tertua di Kota Solo? Nah, kampung ini memiliki aneka ragam koleksi motif batik, dari klasik hingga motif kekinian. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Kampung Kauman di Kecamatan Pasar Kota Solo, Anda bisa menjumpai toko penjualan batik di sepanjang kampung. Kauman memang menjadi sentra penghasil batik. Mayoritas warga hidup dari membatik. Berbagai motif batik lahir dari kampung ini, dari klasik hingga modern. Para perajin juga terus berinovasi agar motif batik menyapa generasi milenial. Salah satu batik yang digemari anak-anak muda adalah batik cap dengan motif kalem dan tenang. Kalau kita yang digemari kaum muda itu warna batik biasanya. Jadi kita bikin motifnya parang, kawung, gitu yang maksudnya motif batik yang menonjol, tapi kita bikin warna yang pastel, muda-muda gitu. Perajin batik Kauman kaya inovasi. Ada batik cap, batik tulis yang dibuat dengan mencanting dan kombinasi. Tidak heran pencinta batik berburu batik ke kampung ini karena banyak pilihan. Cari-cari batik yang lumayan banyak kan di sini. Jadi kan kayak motif-motifnya itu kan lebih beraneka ragam dan juga ada yang homemade juga, jadi sekalian di sini aja. Yang paling tertarik batik apa Mbak kalau dari jenengan sendiri? Kalau saya lebih suka warna-warna yang nude gitu sih, dan juga di sini buat anak-anak seusia saya kan memang cocok gitu, yang enggak orang tua banget gitu. Dulunya Kauman adalah permukiman abdi dalam Keraton Kasunanan Solo, sehingga karya batik warga tidak lepas dari pengaruh keraton. Namun kini motif batik Kauman nyaris sama dengan Lawean. Ada pengaruh gaya keraton sama gaya Mangkunegaran, dan dari dua kampung itu melahirkan juga batik Saudagaraan. Hampir ada kemiripan sih kalau sekarang. Kalau sekarang ngejarnya yang laku, trennya adalah itu. Dulu, yang zaman dulu memang batik Kauman ini kecenderungannya memang batik keraton. Jadi memang kita terpengaruh oleh budaya keraton.
Kauman menjadi kampung wisata batik Solo sejak tahun 2006 lalu. Sejumlah tempat menyediakan pelatihan batik bagi para wisatawan. Nah, untuk harga, batik Kauman bersaing dengan batik daerah lain, dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan bahan. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.